Perhatian semuanya, bersiap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen semua ya. Nabila Humaira. Nabila hadir, Bu. Wilza Wahyuni. Sudah hadir, Bu. Joko Ramadhani. Joko hadir, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu berharap kalian bisa memahami tentang gaya dan hukum Newton melalui diskusi, tanya jawab, dan observasi kita hari ini, juga tentang dinamika gerak lurus ya. Tolong ikuti dan fokus dan jangan ada yang main-main karena materi ini sangat penting untuk ujian nasional biasanya. Ibu ingin tahu kalian ini di sini cita-citanya mau jadi apa ya? Nabila mau jadi astronot, Bu. Saya jadi guru fisika, Bu. Insyaallah. Bu, kalau Joko mau jadi seorang teknisi, Bu. Wah, bagus semua ya cita-citanya. Kebetulan nih cita-cita kalian itu mempunyai hubungan sama materi pelajaran hari ini. Nah, ibu mau buat gambar nih. Ini yang pertama. Dan ini gambar kedua. Nah, ini tuh gambar roket, sudah jelas ya. Dan yang kedua ini itu gambar lift. Sini juga ada pintunya dia. Nah, kedua gambar ini itu memiliki kaitan dengan materi pelajaran kita hari ini, yaitu kita mempelajari materi dinamika gerak lurus. Di mana di dalam dinamika gerak lurus ini nanti kita akan mempelajari tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, ketiga hukum ini itu digunakan dalam prinsip lift dan roket. Hari ini kita akan mempelajari dinamika gerak lurus. Seperti yang Ibu sudah jelaskan di awal, materi ini sangat penting. Pada dinamika gerak lurus ini berhubungan dengan yang namanya gaya. Nah, sebelumnya kalian semua telah mempelajari gaya waktu kelas 8 SMP, di mana waktu belajar gaya itu seperti ini. Biasanya ada balok, lalu ada gaya ke kanan diberi F1, dan ada gaya ke kiri diberi F2, lalu ada gaya ke kanan lagi diberi nama F3. Nah, waktu SMP itu biasanya ditanyakan berapakah sigma F-nya. Nah, jawabnya sigma F sama dengan yang searah kita tambahkan, yang berlawanan arah kita kurangkan. F1 ditambah F3 dikurang F2. Nah, seperti itu mempelajari gaya waktu SMP. Dan kita ingat juga pengertian dari gaya itu sendiri adalah tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan. Ada beberapa macam jenis gaya di besaran dinamika gerak lurus ini, yaitu ada gaya tarik atau dorong,
disimbolkan dengan F. Ada gaya berat disimbolkan dengan W kecil. Lalu yang ketiga, ada gaya normal disimbolkan dengan M. Yang keempat, ada gaya gesekan. Dulu juga sudah pernah belajar tentang gaya gesek waktu SD, bahkan juga ada ketika SMP. Disimbolkan F kecil. Yang kelima, ada gaya tegangan tali. Tegangan tali disimbolkan T besar. Lalu untuk gaya yang inilah yang nanti akan kita pelajari untuk besaran-besarannya. Lalu yang B-nya itu kaitan gaya ini dengan hukum Newton. Yaitu kalian akan mempelajari tentang hukum Newton 1, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Dan juga aplikasinya. Aplikasi hukum Newton. Nah, yang pertama itu gaya tarik atau dorong. Simbolnya F. F besar ya. Soalnya kalau yang F kecil itu gaya gesek. Nah, gaya tarik atau gaya dorong ini merupakan bentuk dari gaya yang diberikan oleh benda berupa tarikan atau dorongan. Misalnya tukang jual somai yang mendorong gerobaknya gitu. Tuh dia memberi gaya pada gerobaknya supaya bisa berpindah, adanya perpindahan. Kalau gambarnya seperti ini, arahnya bisa kemana saja. Bisa ke kanan, ada juga yang ke kiri, atau ke atas, atau menyamping gitu. Nah, untuk yang kedua itu gaya berat. Gaya berat disimbolkan W kecil. Gaya berat itu sering disebut dengan berat saja, berbeda dengan massa. Gaya berat itu rumusnya W kecil sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Dengan W ini keterangannya gaya berat. Satuannya Newton. Massa M kecil, massa benda. Satuannya kilogram. Dan percepatan gravitasi. Untuk percepatan gravitasi ini biasanya dia besarnya itu 9,8 kilogram per meter second, atau biasanya dipakai itu 10 Newton. Karena kalian masih SMA lebih sering memakai yang 10 Newton daripada yang 9,8. Nah, ini rumus W M kali G nya. Gaya berat itu merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada benda dan arahnya itu selalu menuju ke bawah. Arahnya selalu menuju ke bawah. Arahnya selalu menuju ke bawah. Nah, seperti apa maksudnya yang menuju ke bawah ini? Contohnya seperti ini. Misalnya ada benda di bidang datar. Nah, arahnya selalu menuju ke bawah. Vektor gaya berat itu menuju ke bawah. Arah ke gravitasi bumi. Dan kalau misalnya bendanya di sini, misalnya bidang datarnya di atas, lalu ada benda, gaya beratnya tetap ke bawah.
Lalu kalau misalnya ada benda seperti ini, kemanakah gaya beratnya? Bawah bu, agak kanan dikit sekarang bu. Oh iya. Kalau Joko arah tenggara bu, kalau dibuat ini. Oh, oke. Nah, benar ya yang dijawab temannya. Kita lanjut ke gaya normal ya. Sambil dicatat ya anak-anak. Gaya normal. Apakah itu gaya normal? Gaya normal didefinisikan sebagai gaya yang bergerak pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan. Dua permukaan yang bersentuhan. Nah, maksudnya apa? Gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan. Nah, misalnya ibu punya bidang datar atau lantai kasar ya. Lalu di atasnya ada balok. Nah, gaya normal ini vektornya itu selalu menuju ke atas. Ya. Menuju ke atas. Arah gaya normal itu menuju ke atas vektornya. Vektornya. Ini gaya normal terhadap bidang sentuh. Nah, jadi kalau misalnya gaya normalnya ke sini, lalu ada benda, maka gaya normalnya kemana? Ke bawah. Lalu bagaimana kalau misalnya bidang datarnya miring seperti ini, lalu ada benda di atasnya, kemana arah gaya normalnya? Bawah bu, agak kanan dikit sekarang. Ya, betul ya Nabila dan anak murid sekalian, arahnya agak serong ke bawah. Untuk Joko kurang tepat ya Joko, harap lebih fokus lagi. Ini arahnya normalnya. Jadi dia bergantung pada bidang sentuh. Nah, itu untuk gaya normal. Nah, itu untuk gaya normal. Sekarang kita berlanjut pada gaya gesek. Jadi tadi kita sudah membahas apa saja? Kita sudah membahas gaya tarik sudah, gaya berat sudah, gaya normal sudah. Lalu kita lanjut ke gaya gesek. Gaya gesek disimbolkan dengan F kecil. Gaya gesek ini termasuk gaya kontak. Gaya kontak yang mempunyai komponen yang sejajar, dengan permukaan sentuh dan berlawanan arah. Dia selalu arahnya itu berlawanan dengan arah gerak dan berlawanan dengan arah gerak. Jadi misalnya kalau ibu punya benda, kalau di sini ada balok dan ibu beri gaya arah geraknya itu ke kanan, maka kira-kira kemana arah gaya geseknya? Kiri bu, bawah. Joko? Sama dengan gaya F-nya bu. Oh begitu. Yang benar adalah
Ya, benar ya anak-anak. Arah gaya geseknya itu ke kiri. Dia diletaknya di sini ya, pas dekat antara bidang sentuh balok dengan bidang sentuh lantainya. Disimbolkan dengan ini. F ges boleh atau F kecil boleh. Dan gaya gesek itu terbagi menjadi dua. Gaya gesekan, ibu singkat, gaya gesekan statis. Gaya gesekan statis ini berlaku untuk benda diam. Berlaku untuk benda diam. Dan benda yang akan bergerak. Benda akan bergerak. Dengan rumus Fs. Oh ya, ini simbolnya Fs ya. Fs sama dengan mu dikali mu s dikali n. N ini gaya normal. Mu s ini adalah koefisien gesekan statis. Jadi nanti kalau kalian ada soal itu dilihat dulu baik-baik bendanya ini diamkah atau akan bergerak. Jika bendanya diam atau akan bergerak, baru kita bisa pakai koefisien gesekan statis. Lalu yang kedua itu ada gaya gesekan kinetis. Disimbolkan Fk. Ini berlaku untuk benda bergerak. Berlaku untuk benda bergerak. Benda bergerak. Rumusnya sama, hanya saja simbolnya berbeda. Fk sama dengan mu k dikali n. Nah, untuk sampai sini apakah semuanya sudah mengerti? Sudah, Bu. Udah ngerti, Bu. Oke, kalau semuanya sudah mengerti, berarti gaya gesek kita sudah selesai. Kita akan berlanjut pada gaya tegangan tali. Tunggu sebentar ya. Untuk gaya tegangan tali. Apa sih gaya tegangan tali ini? Biasanya kan kalau kita main tarik tambang, contohnya kalau kita main tarik tambang kan saling tarik menarik, pasti tali itu menjadi tegang kan? Nah, itulah yang masuk dengan gaya tegangan tali, keadaan seperti itu. Misalnya kalau untuk vektornya seperti ini, ada dua benda dihubungkan dengan tali, lalu ada gaya F kanan. Nah, vektor tegangan tali itu ya saling tarik menarik dan disimbolkan seperti ini. Oke, ini M1 misalnya benda pertama, ini M2, ini T1 dan T2, dia aksi reaksi. Apakah bentuk yang ini sudah mengerti? Iya, Bu. Boleh kasih contoh yang lainnya nggak, Bu? Oh, belum mengerti ya. Misalnya contoh lain seperti ini. Dia untuk gambar dengan yang namanya dihubungkan dengan tali, itu pasti ada vektor tali seperti yang ibu gambarkan tadi. Misalnya ada ini, ada katrol. Ini benda pertama, ini katrol ya. Ini benda kedua, M1, M2. Dia memiliki gaya tegangan tali. Nih, T-nya. T-nya itu saling bereaksi, aksi reaksi. Seperti ini. Nah, sekarang ibu mau coba satu orang uraikan gambar ini. Ini M1, ini M2. Nah, ibu mau coba, siapa yang mau coba uraikan gambar ini? Saya, Bu. Oke, Nabila, silakan maju. Silakan Nabila. Ya, ibu nilai dulu ya, kita lihat sama-sama. Nah, ini yang sudah dikerjakan Nabila ya anak-anak. Mari kita lihat bersama.
berdasarkan yang sudah kita bahas tadi, kalau dilihat dari sini sistem katrolnya mengarah ke sebelah kanan. Dan di sini juga ada gaya berat menuju ke bawah, sudah betul. Untuk benda pertama dan benda kedua, jangan lupa untuk membedakan ini gaya berat benda pertama, ini gaya berat benda kedua. Lalu ini gaya tegangan tali untuk benda pertama dan ini gaya tegangan tali untuk benda kedua. Ya Joko. Izin Bu. Ya. Joko mau ke WC boleh Bu? Oh ya, silahkan jangan lama-lama ya. Bentar ya Bu. Selanjutnya itu hukum Newton 1. Coba catatkan ya. Untuk hukum Newton 1 ini dia berlaku untuk benda diam atau kesetimbangan. Hukum Newton itu dapat dirumuskan sigma F sama dengan 0. Dia itu dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan keseimbangan partikel. Misalnya dalam keadaan diam atau dalam keadaan konstan, kita bisa menggunakan hukum Newton 1. Lalu yang kedua itu hukum Newton 2. Percepatan suatu benda yang disebabkan oleh suatu gaya sebanding dan searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda yang dikenai oleh gaya tersebut. Dirumuskan seperti ini. Percepatan sama dengan sigma F per M. Ini biasanya untuk benda yang ketika disoal benda yang sedang bergerak. Lalu yang ketiga itu ada hukum Newton 3. Hukum Newton 3 itu adalah dirumuskan F reaksi sama dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, untuk sampai sini ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Bu, izin bertanya. Ya, Nabila. Tadi Bu bilang di hukum 3 Newton itu F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, min itu bagaimana Bu maksudnya? Oh, begitu. Gaya aksi-reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar min F kepada benda A. Ini artinya konsepnya berlawanan ya. Nah, untuk tugas itu tadi kerjakan halaman 24. Kerjakan nomor 1 sampai 5, itu nomor 1 yang ada A, B, C-nya. Yang D dan E tak usah dikerjakan. Nomor 5 karena agak sedikit susah, kerjakan saja yang anak soal pertama. Dan tugas ini jangan lupa dikumpulkan untuk minggu depan ya. Oke, setelah itu mungkin kita bisa pulang. Untuk sampai sini. Latihan semuanya. Bersiap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.